Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Sejujurnya, Hanli tidak ingin tinggal di tempat ini. Sebaliknya, dia ingin kembali ke wilayah surgawi selatan secepat mungkin untuk membatalkan kutukan segel jiwa Nangongwan. Namun, meminjamkan kuali Heaven Void kepada wanita berjubah perak itu tidak berbeda dengan melakukan bunuh diri. Seorang kultivator Nas Chainsaw akhir seperti Ice Phoenix cukup kuat untuk menguasai lapisan kedua dari artifak imprint teknik. Dalam hal itu, dengan kuali di bawah kendalinya, dia tidak akan cocok untuknya dalam pertempuran bahkan dengan boneka dan iblis Cinkue tak terputus di sisinya. Syukurlah, Nangongwan telah menghabiskan inti dalam katak api kuno. Meskipun itu tidak bisa sepenuhnya membatalkan kutukan, itu pasti bisa menunda pecahnya kutukan, sehingga memastikan kelangsungan hidupnya selama 300 tahun ke depan. Dalam hal ini, dia hanya bisa mengesampingkan tujuan aslinya dan berkultivasi di tempat ini. Hanli saat ini menutup matanya rapat-rapat. Pada saat yang sama, kabut putih yang memancar dari sumur roh perlahan-lahan melayang ke arahnya, menyelimutinya dalam selubung kabut sebelum berubah menjadi bola kabut putih yang benar-benar menutupi dirinya di dalam. Suatu hari, 1 bulan, 1 tahun. Waktu perlahan berlalu dan kabut putih terus melayang ke arah Hanli. Bola kabut putih tetap benar-benar diam di sekelilingnya tanpa menunjukkan perubahan apapun. Dalam sekejap mata, 80 tahun telah berlalu. Pada hari itu, serangkaian kapal dengan berbagai ukuran sedang memasuki dan keluar dari dermaga sebuah pulau tertentu di lautan bintang tersebar. Ada juga beberapa kultivator dengan basis budidaya maju yang terbang ke dan dari pulau itu. Selain dari satu titik di mana seseorang bisa datang atau pergi, sisa pulau itu telah sepenuhnya disegel oleh suatu batasan. Dengan demikian, pemandangan yang hidup dan ramai tersaji di dermaga. Di dekat pantai, ada beberapa gunung kecil dengan ukuran berbeda yang tersebar tidak menentu di atas daratan. Di gunung tertinggi, ada sebuah paviliun putih, yang tidak dibuat dengan rumit, karena seluruh strukturnya dibangun menggunakan bebatuan besar, tetapi memiliki daya tarik yang agak unik dan kasar. Di tingkat atas paviliun 3 lantai ini, ada seorang pendeta Tao berjubah biru dan seorang cendekiawan berjubah putih sedang mendiskusikan sesuatu satu sama lain saat mereka melihat ke dermaga. Senior Ming, saya mendengar Starfall Coalition dan Star Palace telah bentrok dalam pertempuran lagi di dekat Starfall Island. Kali ini, seorang kultivator formasi inti dari Starfall Coalition tewas selama pertempuran. Tampaknya koalisi Starfall telah menderita kerugian besar, kata cendekiawan itu dengan suara lambat. Konflik antara Istana Bintang dan koalisi Starfall telah meningkat secara teratur dalam beberapa tahun terakhir. Sepertinya kita tidak akan terlalu jauh dari pertempuran besar berikutnya. Kalau dipikir-pikir, situasinya agak aneh. Koalisi Starfall jelas mendapatkan kekuasaan dalam tarik-menarik ini, mengklaim lebih dari 20 pulau di Laut Dalam. Namun, Istana Bintang telah memenangkan sebagian besar pertempuran antara dua kekuatan. Taois berjubah biru pendeta menghela nafas. Hehe, apa yang aneh tentang itu? Para sage bintang langit telah mengembangkan cahaya yang menyatu dengan esensi ilahi sehingga selama mereka tidak menyimpang jauh dari pulau bintang surgawi, mereka hampir tak terkalahkan. Apakah kamu tidak mendengar tentang apa yang terjadi di pertempuran sebelum yang terakhir? Archsign of the Six Paths bergabung dengan Wan Sangu, tetapi masih kalah telak di dekat Pulau Istana Bintang. Namun, Heavenly Star Sage tidak berani meninggalkan Heavenly Star Island, basis kultivasi akan sangat terhambat. Oleh karena itu, kedua kekuatan saling mewaspadai dan korban dari kebuntuan ini adalah sekte kecil seperti kita, cendekiawan itu terkekeh dingin. Pendeta Taois berjubah biru itu mengerutkan bibirnya dengan ekspresi muram, dan berkata, itu benar. Di masa lalu, kedua kekuatan ini hanya mengerahkan pasukan dari sekte sekitar,
yang tidak terlalu sulit untuk ditangani karena kami hanya bisa mengirim beberapa murid tingkat rendah. Tapi saat itu, kami hanya harus membayar pajak ke satu sisi. Haha, kamu benar-benar terlalu kekhawatiran yang tidak perlu, Senior Ming. Hal-hal ini bukan untuk dipikirkan oleh para murid yayasan pendirian seperti kita, senior kita akan mengurus masalah itu. Selama patriark kita masih ada, kedua kekuatan itu tidak akan berani memberikan terlalu banyak tekanan pada kami. Kami hanya harus melewati periode 2 tahun ini. Setelah itu, kami dapat kembali dan fokus pada kultivasi. Omong-omong, ketika saya keluar pengasingan terakhir, saya dapat merasakan bahwa saya dekat dengan tahap pendirian Yayasan Pertengahan. Ekspresi sombong tiba-tiba muncul di wajah cendekiawan itu. Si berjubah biru goyah setelah mendengar ini sebelum ekspresi iri muncul di wajahnya saat dia berkata, "Jika kamu bisa maju ke tahap pendirian Yayasan Pertengahan dalam 100 tahun, maka bakatmu luar biasa. Aku terjebak di pertengahan tahap pendirian yayasan selama beberapa dekade, namun belum ada firasat untuk menyarankan terobosan dalam waktu dekat." Sarjana itu melambaikan tangannya, dan berkata, "Kamu terlalu baik, Senior Ming." Semua orang tahu bahwa kemacetan tahap pendirian yayasan awal benar-benar tidak ada bandingannya dengan tahap pendirian Yayasan Pertengahan. Setelah saya maju ke pertengahan tahap pendirian yayasan, ada peluang bagus bahwa saya bahkan tidak akan bisa menyamai kemajuan Anda. Senyum masam muncul di wajah pendeta Taois berjubah biru setelah mendengar ini dan tepat ketika dia akan mengatakan sesuatu, ledakan yang menghancurkan bumi meletus, setelah itu seluruh paviliun mulai bergetar hebat. Keduanya tercengang oleh pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini dan setelah saling melirik, mereka segera mengalihkan pandangan ke arah dermaga. Di udara lebih dari 5 km jauhnya dari dermaga, ada hamparan awan dan kabut yang luas yang melonjak dan berjatuhan tanpa henti, dan suara gemuruh terdengar dari dalam. Saat suara ini meletus, gelombang besar setinggi lebih dari 1000 kaki tiba-tiba muncul di permukaan laut saat garis putih keperakan meluncur dengan cepat menuju dermaga. Semua kapal di dekat dermaga segera diliputi kepanikan saat mereka melaju menuju dermaga dengan sekuat tenaga. Manusia yang tak terhitung jumlahnya mulai meninggalkan kapal bergegas ke pantai. Adapun barang dagangan dan persediaan di kapal-kapal itu, nasib mereka akan ditentukan oleh para dewa. Pendeta Tao berjubah biru dan cendekiawan sama sekali mengabaikan gelombang mengerikan ini. Sebaliknya, mereka menatap tajam ke awan dan kabut yang berjatuhan di langit dengan ekspresi tegang di wajah mereka. Hanya beberapa saat telah berlalu dan mereka berdua sudah berkeringat deras. Bukan hanya mereka, ekspresi wajah semua kultivator di dermaga juga berubah drastis. Beberapa yang tingkat rendah bahkan tidak dapat mengaktifkan harta untuk melarikan diri dari tempat kejadian, memaksa mereka untuk turun dengan goyah dari udara di atas. Tekanan spiritual yang berasal dari awan dan kabut terlalu mencengangkan. Meskipun mereka berdua berada sangat jauh, masih terasa oleh fluktuasi ki spiritual tersebut. Pada saat ini, tidak hanya bangunan di dekat dermaga yang mulai bergetar, seluruh pulau besar itu mulai bergetar dan berguncang. Tepat pada saat ini, 3 garis cahaya terbang keluar dari dalam pulau, muncul di atas paviliun dalam sekejap mata sebelum bergegas ke lantai atas secara terpisah. Cahaya surut, menampakkan seorang wanita dan 2 pria. Ada seorang pria berotot dalam satu set jubah panjang, seorang pria tua berjubah biru dengan kerutan di wajahnya, dan seorang wanita dengan sosok yang menggoda. Pendeta Taois dan cendekiawan itu akhirnya tersentak dari kaget yang menakjubkan setelah kedatangan senior mereka, dan buru-buru bergegas untuk memberikan penghormatan. "Apa yang terjadi?" Pria berotot itu bertanya dengan ekspresi muram di wajahnya. "Saya tidak tahu, senior."
Fenomena awan dan kabut ini tiba-tiba muncul di langit di sana dan kami baru saja akan menghubungi Anda menggunakan jimat transmisi suara kami, jawab pendeta Taois berjubah biru itu dengan cepat. 3 kultivator formasi inti juga mulai menatap ke langit setelah mendengar itu. Benda apa itu? Apakah ada sejenis binatang iblis bermutu tinggi yang menghembuskan awan dan kabut itu? Tanya wanita itu dengan alis berkerut. Pria tua berjubah biru itu menggelengkan kepalanya dengan mata menyipit saat dia menjawab, tidak ada ki iblis di dalam awan dan kabut itu, jadi itu tidak mungkin binatang iblis. Juga, binatang iblis yang mampu menciptakan fenomena seperti itu, setidaknya berada pada tahap metamorfosis. Tidak mungkin binatang iblis sekaliber itu muncul di sini. Lalu, mungkinkah itu teknik casting senior jiwa yang baru lahir? Pria berotot itu bertanya dengan tatapan bingung. Pria tua itu menarik napas dalam-dalam, dan berkata, itu juga tampaknya tidak masuk akal. Sejauh yang saya ketahui, selain beberapa iblis Naschen Soul yang mahir dalam seni iblis, tidak ada siapapun yang menggunakan seni kultivasi yang akan menghasilkan fenomena semacam ini. Menurut pendapat saya, itu lebih mirip firasat surgawi yang menunjukkan bahwa harta tertentu akan segera muncul. Ekspresi bersemangat muncul di wajah pria berotot setelah mendengar ini. Pada saat ini, suara tua tiba-tiba bergema di seluruh ruangan. Omong kosong apa tentang harta karun ini? Kamu akan terbunuh jika terus berpikir seperti itu. Pria tua itu dikejutkan oleh suara ini sebelum buru-buru berdiri tegak. Cahaya biru tiba-tiba muncul, setelah itu seorang pria parubaya kurus muncul di ruangan itu. Kami memberi hormat kepada Paman Guru, mereka bertiga menyapa serempak. Baik pendeta Taois berjubah dan cendekiawan terkejut mendengar ini sebelum mereka juga memberikan penghormatan kepada pria parubaya itu. Pria parubaya berkata dengan suara dingin, kamu benar. Bahkan jika ini benar-benar firasat surgawi yang menunjukkan penampakan harta karun, apakah menurutmu harta karun kaliber ini bisa Anda dapatkan? Bahkan jika dengan keajaiban Anda benar-benar mendapatkan harta itu, Anda hanya akan dibunuh untuk itu nanti. Sejauh yang saya tahu, Old Devil Hun ada di suatu tempat di dekatnya dan ada tidak mungkin dia mengabaikan fenomena ini. Saat dia melihat awan dan kabut yang berjatuhan di langit, ekspresi serius muncul di wajahnya. Ketiga kultivator formasi inti langsung sedih saat menyebut Hun iblis tua ini. Bahkan jika kita tidak bisa mendapatkan harta ini, bukankah kamu bisa melakukannya, Paman? Wanita penggoda itu berkata, jika itu benar-benar semacam harta karun, maka aku akan mencoba mengamankannya. Orang lain mungkin takut terhadap Old Devil Hun, tapi aku tidak keberatan melawannya. Tepat pada saat ini, cahaya putih yang menyilaukan tiba-tiba muncul di langit di kejauhan. Awan dan kabut berwarna-warni langsung direduksi menjadi ketiadaan dan setiap orang di paviliun selain pria parubaya terpaksa menutup mata mereka. Istana putih murni muncul di tengah cahaya putih, memancarkan cahaya redup saat melayang di udara. Otot wajah pria parubaya itu kejang saat melihat ini saat dia berseru, itu aula surga. Tidak mungkin, belum 300 tahun sejak terakhir kali dibuka. Pendeta Tao berjubah biru dan cendekiawan tidak menunjukkan reaksi apapun atas penyebutan Aula Heaven Void, tetapi tiga kultivator formasi inti semua tercengang mendengar ini. Suara pria kekar itu mulai bergetar saat dia berseru, Aula Heaven Void. Alam rahasia yang berisi harta karun kuno yang tak terduga. Apalagi istana itu. Sedikit aneh bahwa itu muncul sebelum waktunya. Tetapi bahkan jika ini benar-benar Aula Heaven Void, tidak ada yang bisa memasukinya tanpa fragmen peta Heaven Void. Apa itu? Seseorang sepertinya mendekatinya. Tepat ketika pria parubaya itu merenung pada dirinya sendiri dalam kebingungan, hamparan awan api yang luas tiba-tiba datang bergemuruh dari kejauhan dengan sangat cepat. Perapal awan api sepertinya juga menemukan fenomena di udara,
dan sedang melakukan perjalanan ke istana untuk mengukur situasinya. Ekspresi pria parubaya itu sedikit berubah saat melihat awan yang berapi-api. Dia juga bermaksud melakukan perjalanan ke istana, tetapi dia segera berubah pikiran saat cahaya dingin melintas di matanya. Tepat ketika awan api hendak mencapai istana, semburan cahaya 5 warna tiba-tiba melintas dari istana dan pilar cahaya biru yang sangat tebal melesat langsung ke laut. Lubang hitam besar yang tak terduga tiba-tiba muncul di permukaan lautan. Air laut terbelah untuk menampung pilar cahaya, menciptakan pusaran besar. Namun, pemandangan yang lebih luar biasa pun terjadi. Di tengah pilar cahaya biru, formasi putih dengan radius beberapa puluh kaki muncul. Cahaya putih kemudian melintas dari formasi, di mana seorang pria, seorang wanita, dan kuali biru besar muncul dari udara tipis. Keduanya masih terpaku di tempat, sepertinya terjebak sementara di pilar cahaya. Pada saat ini, awan api sudah hampir menimpa mereka, tetapi tiba-tiba awan itu sedikit goyah. Namun, tiba-tiba, ledakan yang menghancurkan bumi meletus dari dalam bola cahaya putih, mengirimkan getaran yang mengalir melalui istana besar itu. Fluktuasi spasial segera terpancar dan istana menghilang di tengah semburan cahaya putih yang menusuk. Pilar cahaya biru menyala dengan liar beberapa kali sebelum juga runtuh dan menghilang, hanya menyisakan pria, wanita, dan kuali besar yang melayang di udara. Penyihir dari awan yang berapi-api itu tampaknya telah merasakan sedikit bahaya ketika awan itu segera berbelok, terbang ke arah yang berlawanan di tengah ledakan yang menggema. Namun, wanita itu mengangkat alis saat melihat ini sebelum melambaikan lengan bajunya ke udara. Lebih dari 100 pedang tembus pandang keluar dari lengan bajunya, mengisi seluruh langit dengan cahaya glasial yang menakutkan, sebelum menyapu langsung ke arah awan api. Pedang itu melaju dengan kecepatan luar biasa dan mengejar awan api dengan mudah sebelum melepaskan pemboman hebat. Deru keterkejutan dan kemarahan meletus dari dalam awan yang berapi-api, mengikuti cahaya beku yang melintas di kedalamannya. Kultivator di awan sepertinya telah mengeluarkan semacam harta karun. Namun, pedang tembus pandang itu tampaknya menjadi kutukan dari keberadaan awan api karena yang terakhir dengan cepat hancur dan menghilang. Harta karun yang telah dipanggil juga terbelah menjadi dua sebelum mereka dapat melepaskan kekuatan, berjatuhan dari langit seperti potongan-potongan bahan bekas. Kultivator di dalam awan yang berapi-api itu ngeri melihat ini dan dia mencoba melepaskan teknik penghindaran, tetapi itu sudah sangat terlambat. Semua pedang tembus jatuh sekaligus dan lolongan kesedihan terdengar saat tubuh dan jiwa kultivator hancur total. Gumpalan darah dan daging menghujani dari atas terbunuh dalam sekejap mata. Bibir pria berotot itu bergetar ketika dia memaksakan senyum ke wajahnya, dan berkata, "Paman, apakah kultivator di awan yang berapi-api adalah salah satu murid Old Devil Hun?" Pria parubaya itu menarik napas dalam-dalam, dan menjawab dengan datar, "Itu bukan murid, itu adalah Old Devil Hun sendiri. Kalau tidak, siapa lagi yang bisa melepaskan teknik nyala api yang begitu kuat?" Meskipun 3 kultivator formasi inti telah menduga hal ini terjadi, mereka masih menarik napas tajam bersamaan setelah dikonfirmasi oleh pria parubaya. Tapi Old Devil Hun adalah kultivator Nas Chen Sol sama sepertimu, Paman, bagaimana dia bisa dibunuh dengan begitu mudah? Sepertinya bahkan Nas Chen Solnya tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Wanita menggoda itu benar-benar tercengang. Pria parubaya itu terdiam. Dia menatap tajam pada peristiwa yang terjadi di kejauhan. Pada saat ini, pria dan wanita di udara tampaknya telah bertukar beberapa kata, yang ditanggapi oleh wanita itu dengan tawa dingin. Dia kemudian memanggil semua pedang terbangnya kembali sebelum menghilang ke kejauhan sebagai seberkas cahaya sepanjang lebih dari 100 kaki. Pria itu menggelengkan kepalanya sebelum mengalihkan perhatiannya ke dermaga. Dia kemudian berubah menjadi seberkas cahaya biru terbang menuju pulau,
dan kecepatan gerakannya juga tidak terlalu mencengangkan. Namun, ekspresi pria parubaya itu berubah setelah melihat ini, dan dia dengan mendesak menginstruksikan, "Kalian bertiga tetap di sini dan tetap waspada. Aku akan segera kembali." Begitu suaranya jatuh, pria parubaya itu melesat keluar dari paviliun sebagai seberkas cahaya biru untuk bertemu dengan seberkas cahaya biru yang mendekat. Semua orang yang tersisa di paviliun mulai saling memandang. Mereka baru saja menyaksikan wanita itu membunuh seorang kultivator dengan kaliber yang sama dengan pamannya, seperti sedang menghancurkan seekor semut. Pria ini telah menemaninya keluar dari Heaven Void Hall, jadi basis kultivasinya kemungkinan besar juga tidak bisa diremehkan. Karena itu, mereka semua merasa sangat gugup. Bukan hanya mereka, bahkan pria parubaya yang terbang menuju seberkas cahaya biru juga merasa sangat tidak nyaman. Namun, setelah menyaksikan wanita itu beraksi dari jauh, dia langsung mengambil keputusan. Wanita itu kemungkinan besar adalah seorang kultivator Nas Chancel akhir yang sebanding dengan orang-orang seperti petapa bintang surgawi dan Archsign of the Six Paths. Jika mereka menyembunyikan niat buruk terhadap mereka, maka tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Lagi pula, dia hanyalah seorang kultivator Nas Chancel awal dan ada perbedaan yang terlalu besar antara tingkat kekuatan mereka. Karena itu, tindakan terbaik baginya adalah secara sukarela menyapa mereka secara langsung alih-alih mencoba melarikan diri. Jadi, setelah mengambil keputusan, kultivator Nas Chancel awal ini mengumpulkan keberaniannya dan terbang menuju Hanli. Dua seberkas cahaya bertemu bersama dalam beberapa saat. Cahaya biru surut, dan Hanli terungkap. Pria parubaya itu juga berhenti lebih dari 100 kaki sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Hanli. Dia menemukan bahwa orang yang berdiri di depannya adalah seorang pria muda dengan jubah biru. Penampilannya rata-rata dan kulitnya agak gelap. Dia saat ini mengenakan sedikit senyum di wajahnya dan juga melihat kembali ke pria parubaya itu. Pria parubaya itu melepaskan indera spiritualnya untuk mendeteksi basis kultivasi Hanli, di mana murid-muridnya berkontraksi dengan cermat saat dia menyatukan kedua tangannya untuk memberi hormat. "Saya Penatua Ganlin dari Sekte Pasir Kuning. Bolehkah saya menanyakan nama Anda yang terhormat? Dan apakah Anda memerlukan bantuan dari saya?" Meskipun pria parubaya itu berbicara kepada Hanli dengan sederajat, kata-katanya sangat hormat. Hanli memeriksa pria parubaya setelah mendengar ini sebelum tersenyum ketika dia berkata, "Nama keluarga saya adalah Han. Saya ingat pernah mendengar tentang Sekte Pasir Kuning sekali, tapi sudah terlalu lama dan saya tidak dapat mengingatnya dengan baik. Apakah ini pulau di bawah kepemilikan sekte?" "Sekte kami hanyalah sebuah sekte kecil yang tidak penting di lautan bintang yang tersebar, jadi tidak aneh jika Anda belum pernah mendengarnya, rekan Taois. Jika Anda mau, Anda bisa datang mengunjungi sekte kami." Pria parubaya itu sangat lega melihat Hanli tampak cukup baik hati dan ramah. Namun, dia masih tidak berani menunjukkan perbedaan pendapat. Dia baru saja memverifikasi dengan indera spiritual bahwa Hanli memang seorang kultivator Nas Chancel, jadi dia harus ekstra hati-hati. Setelah periode kultivasi yang berlangsung lebih dari 80 tahun, Hanli akhirnya melarikan diri dari Heaven Void Hall. Pada awalnya, dia telah menghabiskan 60 tahun berkultivasi dengan bantuan roh dengan baik untuk mencapai puncak tahap jiwa baru lahir. Dia kemudian menggunakan 20 tahun berikutnya untuk memperkuat basis kultivasinya untuk mencapai prasyarat terobosan. Setelah itu, dia mencoba menerobos kemacetan, berharap dia beruntung. Hasilnya membuatnya agak terdiam. Dia menemukan bahwa usahanya untuk membuat terobosan tidak menemui hambatan apapun, naik ke tahap latte jiwa baru lahir dengan mudah. Bahkan setelah dia menjadi kultivator Nas Chancel latte, dia masih tidak percaya.
Bagaimanapun, itu adalah proses yang sangat sulit baginya untuk membuat terobosan ke tahap jiwa baru lahir pertengahan dan dia hanya berhasil setelah menyiapkan semua jenis pil dan obat-obatan untuk membantunya selama proses tersebut. Kemudahan dia membuat terobosan membuatnya sangat bingung. Dia merenungkan prosesnya berulang kali, tetapi masih tidak bisa memahami situasinya. Mungkin ini karena teknik pengembangan hebat yang dia kembangkan bersama dengan pil budidaya baru lahir yang dia konsumsi akhirnya mulai berlaku, mungkin manik pelangi yang dimanifestasikan dari konsumsi pil Heavenman telah meningkatkan kemampuan akar spiritualnya. Mungkin seni pedang Azure Essence yang telah dia kembangkan membuatnya lebih mudah baginya untuk maju ke tahap jiwa baru lahir akhir, mungkin basis kultivasinya jauh lebih unggul daripada kultivator lain pada tingkat yang sama. Semua faktor yang disebutkan di atas adalah kemungkinan yang masuk akal, dan bisa juga kombinasi dari faktor-faktor tersebut adalah jawaban yang dia cari. Pada akhirnya, Han Li menyerah untuk mencoba mengidentifikasi alasan yang mendasarinya. Setelah membuat terobosannya, Han Li secara alami menyempurnakan 8 roh penguasa dan Heaven Void Cauldron lagi, kemudian dengan mudah menguasai lapisan kedua teknik jejak artefak sebelum berangkat mencari wanita berjubah perak, yang juga telah berkultivasi dalam pengasingan. Ketika mereka bertemu, rahangnya jatuh ke tanah setelah menemukan bahwa Han Li telah menjadi kultivator Nas Chen Sol akhir. Dia benar-benar melepaskan pikiran untuk menyerang Han Li. Melalui penggunaan teknik rahasia yang dia sediakan, keduanya, bersama dengan 5 setan dan boneka humanoid, benar-benar mampu mengaktifkan formasi kontrol, sehingga memaksa Heaven Void Hall untuk sementara keluar di atas lautan bintang tersebar. Keduanya kemudian menggunakan formasi kontrol untuk memindahkan diri mereka keluar dari aula bersama dengan kuali Heaven Void. Adapun kultivator yang melepaskan awan api, dia sangat tidak beruntung. Ice Phoenix telah terperangkap di Heaven Void Hall selama hampir 1 abad dan sangat bingung dengan perkembangan muda Han Li ke tahap akhir Nas Chen Sol. Tepat ketika dia berada di puncak frustrasinya, Old Devil Hun mengantarkan dirinya ke depan pintunya sebagai samsak hidup, sebuah tawaran yang tentu saja tidak akan dia tolak. Setelah itu, dia meninggalkan Han Li untuk mencari jalan kembali ke Great Jin. Meskipun basis kultivasi Han Li telah mengambil langkah maju yang signifikan, dia masih tidak menyukai peluangnya dalam pertempuran melawannya, jadi dia membiarkannya pergi. Tentu saja, dia tidak akan memberitahunya tentang formasi teleportasi kuno yang mengarah ke wilayah surgawi selatan.